mau dengar firman Tuhan dan juga mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini kami semua masih sehat. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Tuhan, pimpin kami agar bisa semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bismu kasih tahu kalau Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Yuk kita angkat pujian ini. Kita bilang, music. Siap-siap ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lantai yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Selam, 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 selam dalam samudra. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Siap-siap. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lantai yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Selam, 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 selam dalam samudra. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di mana Tuhan ada? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Teman-teman masih semangat? Oh masih. Kalau gitu kita nyanyi lagu kedua. Nah lagu ini bilang apa? Bilang kalau kita itu spesial. Kita diciptakan gak sama dengan orang yang lain. Matanya berbeda, rambutnya semua beda. Karena kita spesial. Oke. If I were a butterfly, I thank you, Lord, for giving me wings. If I were a robin in the tree, I thank you, Lord, that I could see. If I were a fish in the sea, I wiggle my tail and I giggle with glee. And I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were an elephant, I thank you, Lord, for raising my trunk. If I were a kangaroo,
kita ma. Di dalam lagu ini kita berdoa ya supaya Tuhan memberkati Papa dan Ma. Selamat pagi buat kita semua. Wah, senang sekali Miss bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan yang baru, Tuhan memberikan kami nafas yang baru, Tuhan memberikan kami hari yang baru. Kami bersyukur ya Bapa karena Tuhan memelihara kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati Miss kami, berkati setiap kami juga yang mendengarkan, agar biarlah pemberitaan firman Tuhan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Miss akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang masih berkaitan dari firman Tuhan minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat minggu lalu Miss cerita tentang apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sama-sama telah belajar tentang Nuh. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Allah menjamin hidup manusia. Dari Kejadian 8 sampai Kejadian yang ke-9.
Kalian bisa buka Alkitabmu, nanti ketika Miss menjelaskan, kalian bisa mengikutinya dengan baik. Nah, sebelum Miss jelaskan, coba kalian lihat dulu. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, mungkin kalian bilang, oh ini adalah petani. Ya, petaninya lagi ngapain? Wah, kita lihat bahwa petani ini sedang menabur. Artinya dia menabur benih, nanti benih ini akan tumbuh dan itu bisa menjadi bahan makanan untuk manusia. Ketika benih-benih ini ditanam, ketika benih-benih itu ditabur, apakah selamanya hanya ditabur, kemudian tumbuh nggak diapa-apain? Wah, ternyata tidak adik-adik. Benih-benih yang ditanam tadi, misalnya kita ambil contoh ini ya, kita ambil contoh padi. Ketika padi itu sudah mulai matang dan padi itu harus dipanen. Nah, itulah yang dinamakan dengan musim menuai. Nah, adik-adik, ternyata musim menabur dan juga musim menuai ini adalah janji Tuhan kepada setiap kita manusia. Janji Tuhan, wah dari mana? Nah, kita akan lihat dalam pembahasan kita hari ini bahwa Tuhan berjanji kepada manusia, Tuhan akan memberikan musim menabur dan juga musim menuai bagi setiap kita, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini, sehingga kita bisa hidup, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Nah, adik-adik, sebelum Miss menjelaskan di dalam Kejadian 8 sampai Kejadian yang 9, Miss mau ingatkan kembali nih, apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sama-sama kita sudah pelajari bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman Nuh. Mereka adalah orang-orang yang jahat, mereka yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, bahkan mereka memeras orang, bahkan jika ada orang yang mereka anggap sudah melukai mereka atau tidak melakukan apa yang mereka inginkan, maka mereka akan menangkap orang-orang itu dan mereka tidak segan-segan untuk membunuh mereka. Nah, pada zaman itu kehidupan manusia begitu jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk kesenangan diri mereka sendiri. Mereka menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Tetapi meskipun begitu banyak orang yang berbuat jahat dan tidak mengasihi Tuhan, tetapi kita belajar ada satu tokoh yang mengasihi Tuhan. Meskipun lingkungannya begitu jahat, tetapi dia memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Sampai di suatu hari Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa Tuhan akan memusnahkan seluruh bumi beserta segala isinya karena hati mereka, karena orang-orang yang tinggal di dalamnya memikirkan dirinya sendiri. Mereka berbuat jahat dan itulah yang membuat Tuhan menjadi marah. Tetapi Nuh mendapat kasih di hadapan Tuhan. Coba siapa yang masih ingat? Kenapa Allah mengasihi Nuh? Ada yang tahu? Ya, karena Nuh adalah orang yang taat. Meskipun orang-orang di sekitarnya berbuat jahat, tetapi dia tidak terpengaruh. Dia tetap pada pendiriannya, dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam firman-Nya, kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat kapal yang besar, untuk membuat batra yang besar, untuk nanti menjadi tempat tinggal bagi Nuh dan juga keluarganya, karena Tuhan akan mengirimkan air bah. Tuhan akan mengirimkan air bah, tetapi Tuhan menyelamatkan Nuh dan juga keluarganya. Nah, ketika firman itu disampaikan, Nuh taat kepada Tuhan. Meskipun saat itu belum ada hujan yang turun, belum ada tanda-tanda hujan, tetapi Nuh tetap taat kepada Tuhan. Dia membangun batra dari hari ke hari, bahkan Alkitab mencatat ketika Nuh berumur 500 tahun dia mendapatkan firman Tuhan. Tetapi batra ini baru selesai ketika dia berumur 600 tahun. Itu berarti mereka butuh sekitar kurang lebih 100 tahun sehingga batra ini bisa selesai. Nah, 100 tahun apa yang dilakukan oleh Nuh? Apakah hanya sekedar membangun batra? Tentu tidak adik-adik. Selama 100 tahun seperti yang Miss sudah jelaskan minggu lalu, 100 tahun itu adalah
masa anugerah buat orang-orang, buat tetangga-tetanggamu, mereka yang berbuat jahat. Artinya Tuhan masih membuka tangan kepada siapa saja yang mau bertobat kepada Tuhan. Tetapi sayang, ketika masa 100 tahun itu selesai dan ketika air bah itu datang, orang-orang ini tidak mau bertobat. Mereka justru semakin jahat dan membuat hati Tuhan menjadi murka. Nah, adik-adik, ketika Bapak Nuh sudah selesai membuat batra, apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan bahan makanan untuk dibawa masuk ke dalam batra. Bahan makanan yang mereka persiapkan ini adalah bahan makanan untuk mereka sendiri dan juga untuk hewan-hewan yang ada di dalam batra ini. Dan ketika selesai mereka menyiapkan semua bahan makanan, barulah Nuh memanggil semua hewan-hewan yang ada. Nuh membawa hewan-hewan yang ada untuk masuk ke dalam batranya. Masing-masing sepasang untuk apa? Karena Tuhan mau memelihara kehidupan ciptaan yang lain. Bukan hanya kehidupan manusia melalui Nuh sekeluarga, tetapi juga Tuhan mau memelihara kelangsungan hidup daripada hewan-hewan yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, setelah 7 hari maka hujan mulai turun. Hujan mulai turun dan selama 40 hari hujan itu terus turun sehingga air yang ada di atas, bahkan air yang ada di daratan semuanya terbuka dan terjadilah banjir yang besar. Batra yang dibuat oleh Nuh terangkat oleh air dan keluarga Nuh menjadi selamat. Di saat semua orang mati binasa, di saat semua ciptaan yang lain juga mati binasa, tetapi Nuh dengan keluarganya mendapatkan anugerah di hadapan Tuhan. Mereka selamat. Nah, kalian bisa lihat bahwa tidak ada lagi daratan, tidak ada lagi pohon, tidak ada lagi gunung-gunung, karena semuanya ditutupi oleh air bah yang Tuhan kirimkan pada zaman itu. Nah, adik-adik, ini seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, untuk supaya adik-adik bisa ingat kembali. Jadi 500 tahun ini adalah 500 tahun di mana Nuh mendapatkan firman Tuhan untuk dia membangun batra ini. Kemudian air bah ini datang ketika dia berumur sekitar 600 tahun. Jadi ketika mereka sudah masuk semua dalam batra, setelah 7 hari maka hujan itu turun selama 40 hari 40 malam. Dan tahukah kalian berapa lama air-air itu ada di muka bumi? Dan ternyata air itu berkuasa di muka bumi kurang lebih 150 hari. 150 hari berarti kalau zaman sekarang kurang lebih 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan. Nah, selama 5 bulan lebih Nuh dengan keluarganya tinggal di dalam batra ya. Tinggal di dalam batra. Apakah bahan makanan yang mereka siapkan itu cukup? Ini baru 5 bulan lebih loh. Masih ada beberapa bulan lagi sampai mereka keluar dari batra. Apakah mereka selamanya tinggal dalam batra? Tentu tidak, adik-adik. Dan Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Nuh dengan keluarganya. Tidak selamanya mereka akan tinggal di dalam batra. Bagaimana mungkin selamanya mereka akan tinggal? Bagaimana untuk makanan yang mereka konsumsi? Nah, sekarang kita lihat bahwa berkat anugerah Tuhan, maka batra yang besar ini terkandas di pegunungan Ararat. Nah, tetapi ketika batra ini terkandas, bukan berarti Nuh langsung keluar dari batra itu. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia mengeluarkan burung gagak untuk melihat apakah air di muka bumi itu sudah surut. Nah, dan ternyata adik-adik, burung yang dikeluarkan oleh Bapak Nuh itu kembali lagi. Kembali, nanti dia pergi lagi, dia kembali lagi. Di sini Nuh tahu bahwa air itu masih ada di muka bumi. Kemudian Bapak Nuh mengeluarkan burung merpati juga. Keluarkan burung merpati supaya lihat apakah dunia saat itu, bumi saat itu sudah tidak ada air lagi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata burung yang dikeluarkan tadi kembali lagi dan tidak bawa apa-apa. Nah, dari sini Nuh juga tahu bahwa ternyata air itu masih ada di muka bumi.
Kemudian adik-adik, di hari berikutnya Bapak Nuh mengeluarkan kembali burung merpati tadi. Tapi ada yang berbeda. Coba kalian lihat. Kalau yang pertama tadi, ketika burung itu dilepas dan dia kembali ke Bapak Nuh, dia tidak membawa apa-apa. Dan sekarang ketika dia kembali, dia membawa sehelai daun zaitun. Wah, di sini Nuh begitu senang dan dia tahu bahwa air sudah mulai surut dan pohon-pohon sudah mulai tumbuh. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya burung ini dilepas dan dia tidak kembali lagi. Nah, inilah yang menjadi sukacita yang besar buat Nuh dan juga keluarganya. Bukan hanya ketika saat orang-orang lain dibinasakan karena dosa mereka dan Tuhan memilih Nuh beserta keluarganya untuk diselamatkan, tetapi Tuhan tetap memelihara kehidupan Nuh dan juga keluarganya. Tidak selamanya mereka tinggal dalam Batra, tetapi pada akhirnya mereka keluar dari Batra. Nuh dengan keluarganya begitu senang, hewan-hewan juga yang lain begitu senang karena mereka keluar dari Batra itu. Itu berarti Tuhan menyediakan atau Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang begitu baik bagi manusia, yaitu bumi. Tuhan menyediakan bumi dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi manusia untuk mereka bisa bekerja dan mengusahakan bumi untuk kelangsungan kehidupan mereka. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Nuh ketika mereka selamat dari air bah? Nuh mengambil batu dan menyusunnya menjadi mezbah. Kemudian di sana dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kemudian bukan hanya Nuh, tetapi semua keluarganya mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan ini sebagai tanda terima kasih mereka karena Tuhan sudah memelihara kelangsungan hidup mereka. Tuhan memberkati Nuh sekeluarga supaya mereka dapat berkembang menjadi banyak dan memenuhi seluruh bumi ini. Nah, kemudian kalian lihat, pada akhirnya Tuhan membuat satu perjanjian kepada Nuh. Tuhan memberikan pelangi itu sebagai tanda perjanjian kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan lagi memusnahkan orang-orang di muka bumi ini dengan air bah. Nah, jadi gini adik-adik. Dulu ketika sebelum air bah datang, Tuhan kan marah. Tuhan marah, Tuhan jadi murka karena manusia itu berbuat jahat. Tetapi melalui kehidupan Nuh, Allah itu buat perjanjian. Sekalipun manusia pada akhirnya itu berbuat jahat lagi di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menghukum mereka dengan air bah. Nah, disinilah kita bisa melihat anugerah Tuhan begitu besar buat setiap kita. Ketika adik-adik berbuat dosa, ketika kita berbuat kesalahan, Tuhan tidak langsung membinasakan kita. Tetapi apa? Tuhan memberikan kita satu jalan, satu kesempatan untuk kita bisa bertobat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti yang Miss sudah jelaskan tadi, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar sebenarnya banyak hal ya. Miss kasih 3 poin untuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah merasa aman dalam dunia yang diatur oleh Tuhan. Artinya apa adik-adik? Dunia yang kita tempati sekarang itu adalah ciptaan Tuhan. Meskipun dunia sekarang yang kita tempati ini jahat, dunia sudah berubah, banyak kejadian bencana, banyak terjadi hal-hal yang sangat tidak baik, tetapi ingat, semua ada dalam kendali Tuhan. Ya, semua ada dalam kendali Tuhan dan kita akan selalu merasa aman karena kita tahu dunia ini ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang terpenting kedua adalah hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tuhan mau kita ini menjadi anak-anak yang taat. Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ingat, meskipun sekarang ketika kamu buat dosa, kamu tidak langsung mati atau mungkin Tuhan tidak langsung binasakan kamu, bukan berarti itu jadi kesempatan buat kita untuk sesuka hati melakukan dosa. Tetapi ketika kita melakukan dosa, kita boleh ingat untuk kita datang bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan.
Dan juga yang paling penting adalah bagaimana setiap kita berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang dihasilkan oleh bumi. Nah, adik-adik, mungkin sekarang di belahan dunia lain ada yang misalnya kita di Indonesia ya, ada musim menabur, ada musim menuai, tapi tidak selamanya apa yang ditabur itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Banyak juga kota-kota atau negara-negara yang mungkin tidak turun hujan sehingga hasil panen mereka menjadi gagal. Tapi kita bersyukur kita tinggal di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Papa mama bisa pergi ke pasar, kalian juga mungkin bisa pergi ke pasar dan kalian bisa kalian bisa menyediakan bahan makanan buat kalian. Kalian tinggal pergi ke pasar dan kalian beli dan kemudian kalian olah menjadi makanan. Nah, coba bayangkan kalau bumi ini tidak menghasilkan apa-apa. Kalau bumi ini tidak menghasilkan sumber daya alam buat manusia, pasti setiap kita sudah mati, bukan? Nah, oleh karena itu, ketika kamu masih bisa menikmati hasil bumi, maka bersyukurlah. Banyak hasil bumi. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini adalah hasil bumi. Apa yang kalian pakai? Apa yang kalian pakai? Baju. Baju ini asalnya dari mana? Dari kapas. Kapas itu adalah hasil bumi yang diberikan oleh Tuhan. Dari kapas kemudian dibuatkanlah pakaian. Nah, kemudian makanan. Kita makan sayur, Tuhan memberikan hasil bumi, sayur-sayuran, buah-buahan, padi, ubi, segala macamnya untuk setiap kita. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik buat kita, maka kita biarlah menjadi orang-orang yang tahu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jangan seperti tetangga-tetanggamu. Mereka mau terima berkat Tuhan, tapi tidak mau mengasihi Tuhan. Nah, biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Banyak hal baik yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, adik-adik, satu ayat hafalan buat setiap kita dari Kejadian 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, adik-adik, inilah janji Tuhan kepada setiap kita, bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang memberkati Nuh dengan keluarganya, Tuhan itulah juga yang memberkati setiap kita sampai hari ini. Bersyukurlah ketika engkau masih bisa makan. Bersyukurlah ketika kamu masih punya tempat untuk tinggal. Bersyukurlah ketika kamu masih punya baju untuk dipakai. Dan bersyukurlah ketika kamu masih bisa sekolah, ketika kamu bisa bermain dengan keluarga, bisa bermain dengan teman-teman, ketika kamu bisa menikmati hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi ingatlah bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Amin adik-adik, biarlah kebenaran firman Tuhan ini selalu mengingatkan adik-adik, selalu mengajarkan setiap kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Tuhan yang memberikan janji itu kepada setiap kami, dan kami percaya dan kami juga sudah melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh menepati janji-Mu, bahwa selalu ada musim menuai dan juga musim menabur bagi setiap kami. Bapak, terima kasih buat semua hasil bumi yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami bisa hidup dengan baik sampai hari ini. Tuhan tidak meninggalkan kami dan Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tetapi lebih daripada itu ya Bapak, ajar kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang boleh hidup di dalam aturan dan petunjuk dari Tuhan. Bumi yang kami tempati sekarang mungkin begitu banyak masalah yang terjadi ya Tuhan. Tetapi kami tetap merasa aman karena Tuhan menjaga kami. Biarlah Tuhan jangan tinggalkan kami, karena kami butuh tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, minggu lalu Miss sudah lihat nih siapa lagi nih yang paling semangat, dan Miss begitu senang anak-anak masih semangat, masih antusias ketika mendengarkan firman Tuhan, bahkan ketika adik-adik memuji, begitu luar biasa. Nah, hari ini apa nih yang menjadi aktivitas kita? Nah, aktivitas kita untuk kamu yang kelas tengah sampai kelas besar. Nah, Miss mau kasih tugas buat kalian buat sesuai kreativitas kalian. Kalian bisa gambar, kalian mungkin bisa buat dari karton, atau kalian bisa buat dari apa saja. Apa yang dibuat? Kalian buat batra yang besar ya. Karena 2 minggu ini kita sudah membahas tentang Nuh, Miss mau lihat bagaimana nih kreativitas adik-adik dalam membuat batra Nuh ya. Nah, adik-adik, jika kalian sudah selesai, nanti kalian bisa foto. Kalian bisa foto dan kalian bisa kirimkan ke Mu'en Sunday School di Instagram ya. Kalian bisa tag Mu'en Sunday School, nanti Miss bisa lihat hasil karya adik-adik dari sana. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.